Juara dunia Gukes Domaraju dibuat babak belur dalam lanjutan Grandchester Superbet Kroasia Rapid and Blitz tahun 2025. Setelah memimpin pada sesi Rapid, Gukes harus takluk pada sesi Blitz. Dari 9 game yang dimainkan, Gukes hanya menang 1 kali dan imbang 1 kali. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Gukes disiksa oleh Pragdananda. Gukes yang memegang bidak putih memulai dengan kuda F3, pembukaan reti. Prag merespon dengan kuda F6. Setelah G3 persiapan fianchetto, Prag mendorong B6, juga mempersiapkan fianchetto. Keduanya kemudian menempatkan gajah pada posisi fianchettonya. Setelah itu, Gukes mengamankan raja, lalu Prag mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto kedua pada sayap raja. Ini adalah pembukaan reti varian King's Indian Attack. Dari posisi ini, Gukes mendorong C4, lalu Prag mendorong C5, setelah kuda ke petak C3, gajah G7, lalu D4, tantangan pada pion. Pragdananda kemudian menukar pion, lalu Gukes mengambil pion dengan mentri, membuatnya terkena ancaman terselubung. Di posisi ini, Prag mendorong D6, mempersiapkan kudanya untuk berkembang. Setelah itu, benteng D1, lalu kuda beki petak D7, kemudian B3. Ternyata Gukes juga mempersiapkan gajah fianchetto yang kedua. Dari posisi ini, Prag langsung mengamankan raja. Setelah gajah fianchetto, maka seluruh perwira telah berkembang. Dari posisi ini, Prag menempatkan bentengnya di petak C8, mulai menyusun serangan. Kemudian, Gukes mengambil inisiatif, mengajak untuk bertukar gajah petak kerang. Merespon hal ini, Prag mengancam balik dengan kuda E4. Ancaman terbuka pada mentri. Maka dari itu, mentri mundur ke petak E3. Selanjutnya, Prag menukar gajah fianchettonya. Sebuah pilihan yang sangat berani. Seperti kita ketahui, gajah fianchetto adalah gajah yang sangat penting untuk menjaga pertahanan raja. Itulah kenapa langkah ini dapat kita katakan sangat berani. Prag membuang gajah terbaiknya. Gukes tentu saja mengambil gajah. Setelah itu, kuda makan gajah. Dan ternyata sampai di posisi ini, benteng putih terancam dan menawarkan pertukaran gajah petak kerang. Apabila gajah makan gajah, maka langkah ini adalah langkah yang tidak tepat, karena hitam punya balasan kuda makan benteng dengan tempo menyerang mentri. Setelah benteng makan kuda, maka benteng C7. Gajah bisa mundur, namun putih kalah kualitas karena hanya punya 1 benteng. Oleh karena itu, di posisi ini, Gukes mengambil kuda dengan mentri, pilihan langkah terbaik. Dengan demikian, Prag bisa menukar gajah fianchetto. Setelah itu, kuda makan gajah. Sampai pada posisi ini, keduanya seimbang. Baik Gukes maupun Prag sama-sama sudah tidak punya gajah fianchetto. Permainan kemudian berlanjut. Prag mengambil inisiatif, menyerang lewat sayap mentri. Dia mendorong B5, menghilangkan pion minoritasnya. Setelah kuda ke petak E3, pion makan pion, lalu pion makan pion. Akibat pertukaran ini, maka Gukes memiliki sebuah pion lemah pada petak C4. Pion ini menjadi sasaran bagi Pragdananda. Prag kemudian menempatkan benteng ke petak C5, bersiap untuk menyusun Alekhine Gun. Setelah itu, benteng A ke petak B1, lalu kuda B6, benteng D4, mentri C7. Setelah itu, Gukes memilih langkah yang tidak akurat. Di posisi ini, Gukes berupaya mencari serangan balik. Dia sepertinya melihat bahwa pionnya akan sulit untuk diselamatkan. Oleh karena itu, Gukes mendorong H4, memulai inisiasi serangan lewat sayap raja. Namun selanjutnya, Pragdananda menyusun formasi Alekhine Gun
susunan benteng menteri pada satu garis lurus. Dari posisi ini, Gukes rupanya gagal menemukan langkah terbaik. Menurut analisa engine, langkah menteri ke petak B3 adalah langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih. Akan tetapi pada game ini, Gukes Domarajo membuat pilihan yang tidak tepat. Sebuah langkah yang tidak akurat. Kuda ke petak G4. Entah apa tujuan dari langkah ini. Prag kemudian mengusir kuda. Apabila di posisi ini kuda nekat masuk ke petak H6 untuk melakukan skak, maka langkah ini adalah kesalahan fatal karena Raja G7 mendekati kuda dan kuda putih tidak punya jalan untuk pulang. Apabila dicoba dengan benteng ke petak D5 misalnya open skak, maka kuda akan dimakan. Dan apabila menteri mundur C1 untuk menjaga kuda, maka kuda makan pion. Ancaman selanjutnya akan terbuka. Kuda putih tidak bisa dipertahankan. Maka dari itu, di posisi ini Gukes menarik mundur kudanya kembali ke petak E3. Selanjutnya, Prag mendorong E5, mengusir benteng. Benteng mundur ke petak D1, lalu Prag mendorong D5. Ancaman forking di langkah selanjutnya. Apabila kuda makan pion, maka kuda makan kuda. Setelah benteng makan kuda, benteng makan benteng. Hitam menang 1 perwira. Oleh karena itu, Gukes Domarajo menghindarkan menteri ke petak B3, namun selanjutnya Prag menukar pion, menyerang menteri dan menciptakan sebuah pion bebas yang akan sangat merepotkan. Dari posisi ini, Gukes menempatkan menterinya di petak C3, mencoba untuk menghentikan laju pion. Prag merespon dengan menteri C6, membuat menteri lebih menguasai banyak ruang. Setelah itu, Gukes memainkan benteng D2. Kemudian, Prag menyerang menteri. Setelah menteri mundur, C3, benteng kembali terusir. Prag terus menekan. Kuda B2. Benteng terancam sehingga lari ke petak C1. Setelah itu, Prag dan Nanda menggunakan kesempatan ini menempatkan bentengnya menguasai lajur D. Permainan kemudian berlanjut. Gukes menempatkan menterinya di petak B3 dan sepertinya Gukes ingin memainkan langkah kombinasi. Prag lalu menempatkan bentengnya pada baris kedua, mencegah potensi kombinasi. Setelah itu, Gukes menyerang raja, skak, raja sembunyi, lalu benteng ke petak E1, memberikan proteksi pada pion. Dari posisi ini, Prag melanjutkan tekanan. Pion C2. Apabila benteng makan kuda, maka pion promosi jadi menteri. Tentu saja, hitam akan menang. Jika benteng makan benteng, maka benteng makan benteng skak. Kuda menutup skak, benteng makan kuda. Setelah menteri lari, maka menteri H1, skak mat. Maka dari itu, benteng B ke petak C1. Selanjutnya, menteri diadu. Rupanya, Prag sangat optimis dia akan menang dengan posisi seperti ini. Apabila menteri makan menteri, maka pion makan menteri. Sebuah pion bebas hitam akan membuat putih sangat tertekan. Oleh karena itu, di posisi ini Gukes menghindari terjadinya pertukaran menteri. Maka dia menyembunyikan menteri ke petak A8. Setelah itu, Prag menempatkan menteri pada petak D6. Gukes kemudian menarik mundur menteri untuk menjaga pertahanan. Lalu, Prag kembali adu menteri. Apabila menteri makan menteri, maka pion makan menteri. Hitam akan menekan putih. Maka dari itu, untuk menghindari tekanan, Gukes menarik mundur menterinya ke petak B7. Dan selanjutnya, Prag memainkan langkah cerdas, kuda mundur D1. Apabila kuda makan kuda,
maka pion makan kuda promosi jadi menteri. Tentu saja, apabila benteng makan menteri, benteng makan benteng skak. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng. Hitam akan menang dengan mudah. Maka dari itu, di posisi ini, Gukes mencoba dengan menteri ke petak B3. Namun selanjutnya, Prak menyerang menteri. Kemudian, Gukes memainkan langkah kuda makan pion, serangan balik pada menteri. Akan tetapi, di posisi inilah, Prak dan Nanda Rames Babu memainkan langkah pamungkas, menteri makan pion. Langkah ini membuat Gukes langsung menyerah, karena analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 6 langkah. Setelah raja lari ke petak H1, maka benteng makan menteri. Apabila pion makan benteng, selanjutnya kuda ke petak C3. Dan jika di posisi ini, benteng coba untuk serang menteri, maka menteri makan pion. Ancaman skakmat tidak dapat dihindarkan.